Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan Nyonya Fadila. Tahu nggak Fadila Nur itu? Fadila Nur Ahmi. Nyonya Fadila Nur Ahmi usianya 27 tahun. Usianya 27 tahun, beliau melahirkan anak pertama kemarin ya pas tanggal cantik ya. Tanggal 11 bulan 11. Diskonnya akeh. Flash sale. Iya. Bayinya perempuan, beratnya 2.800 gram, panjangnya 47 cm. Ada tendek pisan anak ini. Sebenarnya pengen ditendek, Bu. Cuma tadi tuh nggak sempet beli itu apa? Antingnya. Mau beli di mana rencananya? Tadi sih mau Di beli. sini, Duren, Mbak. Nanti. Nah, tadi maunya didapat. Kalau misalnya beli masih cepet ya, Bu. Nanti. Sekarang mau tindih. Gak apa-apa, beli kan gak apa-apa. Kalau yang masih bayi Nah, sih, iya jadi sebenarnya lebih enak lepas gitu. Katanya kan kalau masih nggak begitu sakit gitu. Soalnya kan nggak kandel, nggak keras juga kan. Jadi bisa lah. Sebenarnya aku pengen tendek pisan. Loh kemarin kan saya WA ke adnya Bu Cici nanya soal apa namanya tindih itu apa bisa tak tuh kalau ndek ini kan sak surate. Boleh sih Mbak. Ya. Boleh. Iya, ke sini biar diambilkan dulu. Karena so lek Mas gak iso main harga ya wis itu. Nanti kan suratnya lek ning ijolan cek penak kan gitu. Jadi enak gitu loh sik bayi. Biasanya kat lahir langsung ditindih nggak apa-apa sih. Tambah terus kalau arek tambah gak nangis. Iya katanya juga kayak penyembuhannya lebih cepat. Betul sekali. Anak pertama itu cukup pira ya? Itu pertama juga. Jadi itu kok nambahin ya. Iya emang juga. Paling harganya berapa ya? 300 kan nek enggak. Itu modelnya seperti apa ya? Bener secara khusus tendek. Oh iya boleh. Jadi khusus ya. Anak pertama keguguran ya yang pertama. Iya, hamil pertama itu keguguran usia 6 minggu. Dikira tak? Enggak, terus jatuh sendiri. Nggak nyampe darah. Keluar gumpalan darah gitu. Rasanya tuh kayak sebenarnya mirip kayak kontraksi itu rasanya. Mules ya? Mules, sakit, tiba-tiba keluar darah. Udah gitu aja. Habis itu rasanya hilang semua. Terus kayak tanda-tanda hamil tuh juga hilang. USG udah bersih semua. Oh ya sekolah nggak usah kira gitu loh. Alhamdulillah kemarin kayaknya cantik mungil ya 2.800 ya, tapi lumayan jahitan ya. Iya lumayan sih. Tapi lah nggak parah ya di rumah ya. Aman. Maksudnya semua dimakan. Iya. Gitu ya. Semuanya dimakan. Sama jadi satu mbak mertua apa mbak? Iya. Orang tua. Sama mertua. Nggak ditarai tau nggak dijamun juga? Enggak. Oh ya syukurlah. Cuma suruh pakai korset aja. Oh iya pokoknya jangan rapat-rapat nggak pakai korset takutnya. Enggak kayaknya enggak kan ya? Enggak gitu. Aman. Cuma tadi yang mbaknya tadi bilang mending nggak usah pakai takutnya pengembalian apa namanya rahimnya itu nanti lama katanya gitu. Jadi mending nggak usah pakai korset aja mbak biar cepet pemulihannya. Sampean nyaman nggak sih sebetulnya? Gak nyaman sih. Jangan kan itu. Udah enough sese. Cuma suruh pakai korset aja lah. Yang mau tak tanyakan itu aja nih nyaman. Tujuannya apa? Gak tahu katanya biar apa ya perutnya nggak goyang-goyang apa gitu gak paham sih Bu. Bisa nggak paham? Iya sebenarnya paham juga. Iya, jadi ya sekali ngomong. Aku tanya korset itu sakjane gawe apa sih coba tanya. Orang-orang zaman ya apa gitu loh jangan. Kan beda-beda mungkin kepercayaannya ya. Soalnya ya lek gawe korset itu bikin cepet kenyang gitu ya. Iya sih. Berarti pengaruh produksi ASI akhirnya. Oh. Iyalah jelas. Jadi itu ya agak apa namanya produksi ASINya nggak begitu maksimal. Kasarannya kan kalau sama nggak pakai korset mau makan sapiro kan mengembang ya memang ya. Jadi produksi ASINya itu lebih banyak. Kalau pengalamanku sih gitu. Aku nyoba pakai korset kok bisa pagi itu makan terus kenyang ya. Jadi otomatis ASINya juga berpengaruh kan. Bener. Makanya aku cari nih ASI nih kurang. Lah ya lemak kalau titik-titik. Soalnya keteken. Keteken gitu. Tapi ya ampun lek nesek kalah ya. Iya. Terus pengalamannya sama gimana anak pertama? Diingat kan yang pertama keguguran ya akhirnya ini bisa merasakan normal gitu loh. Rasanya luar biasa banget. Terus apalagi jahitan juga ya. Rasanya benar-benar mantap sih. Tapi jujur kalau pas sakit pas ngeluarin itu malah lebih nggak terasa. Iya memang. Daripada pas kontraksi. Bener. Jadi pas keluar tuh kayak
rasanya kayak pup bedegelin tuh. Ya itu rasanya sama persis. Jadi apa ya, malah nggak sakit pas keluar itu. Ternyata lebih sakit pas kontraksi waktu pembukaan 4-7 itu luar biasa. Mantap. Kayak apa, ada gambaran, bisa digambarkan nggak dengan kata-kata? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Kebanyakan rasanya nggak bisa digambarkan kata-kata kalau tidak apa jalani dewe. Iya benar. Ya rasanya apa ya? Ya kayak orang dileper sih kalau kata aku. Tapi lebih berkali-kali lipat. Berkali-kali lipat. Tapi akhirnya lewat loh. Iya. Karena semua wanita juga mengalami. Iya benar. Iya. Kecuali yang ada indikasi hipertensinya tinggi, kandungan kembar, atau plasentanya di bawah, ya harus memang operasi. Kan gitu, atau dalamnya gak buka. Kalau yang normal-normal lain ya selamat bawah, tapi semuanya jalani gitu loh, dan gak ada yang pingsan. Paling cuma ngereok, jelek-jelek. Bener ngereok, iya ngereok. Itu kata-katanya pasanku sing liyane, aku ngereok, biasanya ngereok. Tantrum kayak anak-anak tantrum. Kalau diingetin, melahirkan itu ya proses seperti itu dan semua menjalani, dan itu memang kita tunggu-tunggu, dan itu pun juga tanggung jawab kita. Bener kan gitu lah apa gawe ya. Ini orang gelem kan gitu. Kadang ada yang bilang pas buat nggak berisik, tapi pas lahiran malah iya sajane lek eleng-eleng iku ya. Iya sebenarnya malah gitu. Oh iya juga ya. Iya kan itu kadang-kadang gawe apa ya, membatasi diri untuk tidak ngereok itu. Iya benar. Yang penting sih kalau kata, kan saya juga biasanya senam sini setiap minggu. Kalau kata bidatnya, instruktur senamnya, atur pernapasannya biar rileks, biar nggak panik, biar nggak ngereok. Ya memang itu loh kuncinya. Iya nggak sih? Tapi bener sih, bukan kemarin itu juga tak terapin lah. Ada praktek itu, teori itu yang minggu. Tapi memang jadi tiap rasa kontraksi itu kita atur napas. Jadi kita nggak terbawa emosi beneran. Jadi lebih tenang sih. Emang bagus. Senang memang ada bukti nih bermanfaat gitu loh. Bermanfaat sih. Atau nih ngereok ya. Tiba-tiba itu kalau mau ngereok harus menguasai diri sendiri ya. Toh kita mau jadi orang tua. Kayaknya malu. Iya, isin ya. Iya, isin malah. Walah, aku bisa malah. Ya isin meneng. Wes kalau suarane mau meneng wes. Sambil dinikmati rasanya. Oh, ya wes itu kan ya memang yang ditunggu-tunggu. Kok timbangannya selak posted, selak kelas kan gitu. Iya. Terus kunci buat benda-benda di rumah yang untuk mendekati HPL, yang mau mendekati persalinan, kira-kira si orang ngereok seperti kata dia. Yang pertama yaitu tadi, menurut saya sih ikut senam, soalnya ilmunya bisa diterapin pas waktu melahirkan. Jadi bisa mengontrol emosi, rasa panik, terus meminimasi rasa sakit pas kontraksi itu juga. Jadi kitanya tenang, juga adiknya di dalam tuh ikut tenang, nggak begitu sakit gitu rasanya. Terus habis itu dukungan orang tua sekitar juga sih, mertua, orang tua, suaminya bener. Jadi mengontrol emosi kita pas hamil sampai melahirkan. Soalnya secara psikologis juga memang kalau itu kan secara psikologis terganggu ya. Iya. Kadang pas ini, pas melahirkan dari hamil udah nggak disupport, pas melahirkan nggak disupport malah kasihan. Bisa jadi dengan gangguan psikologis akhirnya bahkan ngereok. Nah iya benar. Tidak bisa menguasai pikirannya sendiri untuk menghadapi kontraksi. Iya benar. Malah ujungnya nanti kata bapaknya kayak ujungnya bayinya katanya nggak mau ikut mendorong. Benar. Ujungnya operasi. Itu malah sakitnya double. Iya, malah setelah kontraksi, operasi lagi. Marine seloro. Nah, benar. Marine gak lorong itu gak apa ya sih. Terus apa lagi ada lagi nggak? Iya, itu aja. Berat bayinya sama 28 tuh sama diet? Enggak sih, Bu. Jadi gini ceritanya. Kan sebelum lahiran itu 3 minggu sebelum saya lahiran itu kan saya USG, itu beratnya masih 2,3. Terus 4 hari sebelum lahiran itu USG lagi, beratnya
katanya itu udah 3,5. Itu udah mengurangi manis, pas lahiran ternyata 2,8. Ya wis ora apa-apa, yang penting di atas 2,5 itu sudah enak. Iya. Sama 2.800 kan setengah jam ya. Setengah jam. Apa mana yang 3 kilo setengah setengah jam. Oh iya ya Bu ya. Ya kan lebih besar. Iya benar. Sama itu ya. Makanya kok pinter cuma 28 gitu loh. Aku aja nggak makan 4 bulan kok ya. Saya telu makan. Aku makan bayi itu kan aku kan nggak makan 4 bulan. Oh kalau itu tipsnya saya ini. Porsi nasinya lebih agak dikit, banyakin sayur sama protein dagingnya itu lauk. Itu catet Bun. Jadi karbohidratnya yang jenis besar itu sedikit, terus proteinnya sama sayurnya itu lebih banyak. Jadi efeknya nggak terlalu besar. Iya. Sama mending kalau misalnya ini dibantu minum susu. Kalau saya sih nggak minum susu hamil ya selama hamil. Jadi minum susu fresh milk itu kayak ultramilk atau apa itu, tapi yang low sugar, yang nggak ada rasa. Ada tangan itu. Apa browsing apa? Ya browsing. Tapi juga disarankan sama dokter kan, konsul juga kan ke dokternya. Nggak apa-apa kok Mbak kalau mau minum susu yang biasa itu, tapi yang low sugar aja biar titiknya nggak terlalu besar. Just itu sangat bermanfaat sekali tipsnya untuk benar-benar nggak terlalu besar sih. Iya. Gede di jodoh. Iya bener katanya. Di rumah Masya Allah. Katanya lebih baik digemukin pas di luar aja pas sudah lahiran daripada di dalam. Kalau hamil ketiga keempat masih 3,5 kilo orang apa-apa. Soalnya kan ketiga ini kan pembayarannya bener 2.800. Kayak telurnya ayam. Bisa gini. Ya itu ayamnya sudah dari sana aja nggak gede-gede. Mungkin ini lebih telur kedua ketiga udah gak besar tuh. Iya, gitu. Gak soro-soro seperti itu ya. Baik, terima kasih Mbak Fadila, Masya Allah. Sama-sama sudah bermanfaat Bunda ya. Iya. Untuk di rumah, untuk dietnya juga, untuk penafasnya juga sangat bermanfaat sekali. Tipsnya dari Nyonya Fadila untuk benar-benar di rumah ya. Semangat yang mendekati hati Allah, semoga video ini bermanfaat, semoga video ini bermanfaat, dan izin share nanti di sosial media dan Cici. Semoga teman untuk benar-benar semua. Terima kasih Mbak Fadila. Sama-sama ya. Saya Alisa di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.